Anda warna Merkurius itu adalah abu-abu. Arah rotasi Merkurius ke arah jam dan suhu Merkurius 46 Celcius rata-rata. Satelit Merkurius tidak ada dan diameter Merkurius 6.779 km. Apakah sudah dipahami? Yang jelas planet Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari ya. Itu. Oke, tadi sudah kelompok matahari dan kelompok planet dalam sudah mengerti? Sudah. Planet yang termasuk planet dalam apa saja? Oke, sekarang kita lanjut ke planet luar. Silakan kelompok planet luar silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok planet luar akan menjelaskan tentang planet luar atau nama lainnya outer planet. Planet luar adalah planet yang jarak rata-ratanya lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan jarak rata-rata bumi ke matahari. Planet-planet yang termasuk dalam kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok planet luar juga dikenal dengan planet Jovian atau planet Superior. Planet-planet ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki ukuran yang besar, permukaannya tersusun dari gas, memiliki cincin, memiliki atmosfer yang tebal, memiliki banyak satelit, terbentuk dari helium dan hidrogen, waktu rotasi cepat atau revolusi lambat. Planet luar berada di luar lintasan asteroid, sedangkan planet dalam berada dalam lintasan asteroid. Adakah yang ingin bertanya? Saya Aisha, saya dari kelompok matahari. Saya ingin bertanya, kenapa Pluto tidak disebut planet kecil? Kenapa Pluto tidak disebut planet lainnya? Dalam bentuk ukuran, Pluto planet kecil dibandingkan planet lainnya, bahkan lebih kecil dari bulan. Dalam orbit Pluto terbentuk elips yang sama ekstrem dan lebar, serta memiliki sudut 17 derajat yang berbeda dengan bumi. Letak Pluto berada di sabuk Kuiper, yaitu benda-benda kecil di luar orbit Neptunus yang mengandung banyak oksid nitrogen. Sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Benda-benda langit, kelompok terakhir. Coba suruh ini tes semangat dulu kelompok lain. Ajak semangat dulu. Tepuk semangat, tepuk semangat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benda langit ingin memperhatikan benda langit. Benda langit lainnya, satelit benda langit yang asteroid benda langit yang berupa kumpulan batuan dan mengorbit matahari. Asteroid biasanya berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Benda langit yang mengitari sebuah planet. Satelit desa berupa alam yang sudah tersedia. Di dalam tata surya selain ada matahari, planet juga ada benda-benda langit lainnya. Coba satelit dijelaskan apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang
bisa berubah dari tanah kepada surga. Jadi bulan yang merupakan alam dari bumi. Jadi juga bisa berubah dari buatan manusia untuk berbagai fungsi seperti komunikasi, pertahanan, dan cuaca. Nah, setiap planet tidak hanya ada satelit kecuali Merkurius yang tidak ada. Bumi lah satelitnya. Bulan Sa. Bulan. Siapa yang ingin bertanya? Apa syarat sebuah benda langit bisa disebut planet? Sebuah benda langit bisa mendapatkan status planet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Orbit matahari memiliki massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga memiliki bentuk yang relatif bulat dan tidak membagi orbitnya dengan benda lain yang relatif sama ukurannya. Selain sekian, adakah yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah paham? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi ini dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah maju tadi. Oke, jadi tadi sudah ada 4 materi ya.
juga, tapi memang satu Mars ini yang lebih kelihatan ukurannya lebih besar. Lanjut nomor 6. Planet terbesar di tata surya. Oke, Putri. Ale benar semua ya? Oke, benar. Lanjut nomor 7. Alea. Soalnya kumpulan besar bintang, gas debu dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Iya, galaksi ya. Jadi kita berada di galaksi apa? Siapa yang tahu? Bima Sakti. Iya, Bima Sakti atau Milky Way. Tapi benar semua ini kalian. Ada yang salah nggak? Masya Allah, kita pintar semua kelas ini berarti. Siapa yang dapat 100? Oke, berarti Faris dan dapat ya 100. Ada salah? Faris benar semua. Wah, Masya Allah. Oke, sekarang ada yang mau ditanya nggak? Ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada itu KPD-nya dikumpul sama Rafa ke kelas. Yang tertib kumpulnya nih. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang bisa ngasih kesimpulan materi hari ini? Angkat tangannya. Apa sih yang bisa kita simpulkan terkait materi hari ini? Oke, coba Aisyah. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi. Ya, tata surya itu adalah kumpulan benda-benda langit dari bintang, bulan, dan benda langit lainnya. Dan itu saling mengelilingi ya. Ini contohnya ini matahari. Nah, ini planet-planet. Ini matahari. Ini dikelilingi sama planet-planet itu mengitari matahari ya. Ini orbit Merkurius misalnya. Merkurius ini orbitnya Venus, ini orbitnya Bumi ya. Ini matahari. Nah, setiap planet sama matahari itu sama-sama melakukan rotasi dan revolusi juga. Oke, benar Aisyah, good job. Selanjutnya siapa? Kesimpulan apa lagi? Oke, Zura. Matahari merupakan pusat tata surya karena semua objek di dalamnya bergerak mengelilingi. Ya, pinter. Kesimpulan yang bagus. Jadi dalam pelajaran ini matahari itu sebagai pusat tata surya. Karena semua benda-benda langit sekitar tata surya itu mengelilingi matahari karena ukuran matahari yang sangat besar dibanding benda langit lainnya yang di tata surya dan gravitasi matahari itu sangat kuat sehingga benda-benda lainnya itu mengitari matahari di tata surya. Selanjutnya siapa lagi? Ada lagi kesimpulan? Oke, Adit. Iya, yang tadi Bunda katakan ukuran matahari dan masanya itu paling besar dibanding planet-planet yang lain. Walaupun dibanding Jupiter juga ya, kalau Jupiter ini planet yang paling besar di antara planet 8 planet yang lain. Tapi matahari itu bintang yang paling besar di tata surya. Selanjutnya ada lagi. Oke, Sisi. Dari gravitasi matahari bukan bagi semua objek dalam tata surya, termasuk planet-planet dan makhluk. Iya, itu ya. Setiap benda lainnya itu memiliki orbit, termasuk planet-planet memiliki orbit juga. Ada lagi? Oke, Bunda senang hari ini karena kalian sudah paham semua materi hari ini. Jadi nanti KPD-nya Bunda nilai, Bunda konten, terus nanti Bunda setelah selesai Bunda akan bagikan titik sama Rafa untuk dibikin sama kalian. Presentasi kelompok juga tadi sudah Bunda nilai, yang menilai kalian presentasi.
Oh.